Oke guys, nah saya akan memberikan contoh soal kepada kalian bagaimana mengerjakan proses penyesuaian. Saya harap proses pengulangan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana melakukan suatu ayat jurnal penyesuaian atau proses penyesuaian di dalam siklus akuntansi yang penuh. Baik, teman-teman sekalian, kita coba kerjakan. Baik, nah kita coba kerjakannya. Nah, sekarang kita akan kerjakan soalnya akan tampil di sini, ya. Oke. Kemudian sini. Oke, saya pakai ini saja. Nah, di sini ada Arlington Air Purification System, ya. Arlington Air Purification System. Jadi suatu perusahaan yang bergerak di dalam jasa sistem pemurnian udara, ya. Nah, ini adalah trial balance-nya, neraca saldo dari perusahaan tersebut per 31 Desember 2012, ya. Dan data yang dibutuhkan untuk proses penyesuaian ada di sini. Yang diminta cuma satu, teman-teman, ya. Yang diminta cuma satu, yaitu bagaimana kita bisa menjurnal proses penyesuaian, ya. Bagaimana kita bisa menjurnal proses penyesuaian, ya. Oke. Nah, kita kerjakan. Oke. Nah, ini saja dulu dasarnya kita. Sudah. Nah, sekarang kita lihat adjustment. Nah, karena nama perusahaannya itu adalah Arlington, ya, Arlington. Sekarang kita masukkan dulu Arlington Purification System. Oke. Nah, Arlington Air Purification System. Oke. Nah, karena kita mau mengerjakan yang namanya adjustment, ya, maka kita buat jurnal penyesuaian. Oke. Jurnal penyesuaian, ya. Nah, jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian. Nah, karena ini di akhir bulan Desember tahun 2021, maka kita coba kerjakan, ya. 2012 maksud saya, ya. Nah, kita coba kerjakan. Nah, 31 Desember. Good, kita balik ke soalnya. Kalau begitu. Di adjustment datanya apa? Pada tanggal 31 Desember, ya. Yang pertama A. Unearned service revenue still unearned sebesar $1.100. Nah, bahasa Indonesianya begini. Pendapatan diterima di muka, ya. Pendapatan diterima di muka. Nilainya, sisanya, ya, yang belum diterima, ya. Maksudnya unearned service revenue still unearned itu maksudnya gini. Pendapatan diterima di muka yang nilainya tersisa itu adalah 1.100. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, baik, kita jelaskan dulu tentang pendapatan diterima di muka. Kalian harus paham dulu itu apa pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang oleh customer dibayar lebih dahulu ke kita, tapi pekerjaannya belum kita kerjakan atau belum kita selesaikan. Itulah yang kita sebut sebagai unearned service revenue. Oke, unearned service revenue itu adalah pendapatan yang sudah kita terima pembayarannya, tapi belum kita kerjakan pekerjaannya. Maka kalau unearned revenue dikatakan di sini berarti nilai akhir dari unearned revenue per 31 Desember sebenarnya adalah 1.100 kalau berdasarkan cerita yang diberikan di sini, ya, berdasarkan cerita yang diberikan di sini. Maka kita harus cek berapa sebelumnya saldo dari unearned service revenue. Nah, lihat di sini. Unearned service revenue ternyata awalnya nilainya 2.600. Oke, saldonya. Nah, ternyata setelah dihitung sudah selesai pekerjaan itu sebagian dan bersisa tinggal 1.100 lagi yang sifatnya masih belum kita kerjakan. Sudah kita terima tapi belum kita kerjakan. Berarti proses dari transaksi ini adalah bagaimana kita mencoba mengurangi saldo dari pendapatan diterima di muka tersebut, ya, saldo dari pendapatan diterima di muka tersebut menjadi saldo yang sesungguhnya. Unearned service revenue itu saldonya ada di kredit, sehingga nilai dari 2.600 ini kita harus kurangi menjadi 1.100. Nah, berarti prosesnya adalah dengan cara apa? Mendebit, ya, nilai dari
unearned service revenue, ya, unearned service revenue. Berapa yang didebit? Karena awalnya nilainya adalah 2.600 dan sekarang saldonya adalah 1.100, berarti yang sudah jelas-jelas diterima dan yang sudah jelas-jelas sudah bisa diakui sebagai pendapatan adalah sebesar 1.500. Dari mana itu? 2.600 yang awalnya dinyatakan belum boleh diakui menjadi pendapatan, sekarang 2.600 itu sisanya tinggal 1.100. Berarti 1.500-nya lagi sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Artinya unearned service revenue sebesar 1.500 dolar itu sudah tidak lagi menjadi unearned, tetapi sudah menjadi earned, ya, atau sudah menjadi service revenue. Maka kreditnya adalah service revenue, karena dia sudah berubah menjadi pendapatan sebesar 1.500 dolar. Nah, itu caranya. Oke, kalau kurang jelas nanti boleh tanya ke saya, konsultasi ya. Itu yang pertama. Itu kita bikin A ya, supaya ada urutan kerjanya. Next, berikutnya B ya, kita lihat B. B dibayar, prepaid rent. Nah, sewa dibayar di muka. Oke, prepaid rent still in force 500 dolar. Nah, sewa dibayar di muka, ya, still in force. Maksudnya di situ adalah bahwa di situ dikatakan still in force, di situ dikatakan bahwa masih berlaku. Artinya yang tersisa. Nah, sewa dibayar di muka yang tersisa adalah sebesar 500 dolar. Nah, artinya begini transaksi di situ. Artinya ada sewa atau pembayaran yang masih hak kita, ya, haknya kita sebagai perusahaan, haknya si Erlington. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sewa dibayar di muka yang tersisa. Nah, maka kalau begitu, bagaimana caranya mengakuinya? Nah, kita lihat dulu berapa saldo dari sewa dibayar di muka. Nah, tadinya sewa dibayar di muka dicatatkan itu sebesar 2.400 di dalam neraca saldo atau di dalam buku besarnya. Maka dari itu kita harus merevisi nilai 2.400 ini, menyesuaikan nilai 2.400 ini menjadi yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu berapa? 500, ya. Nah ini ya, aduh kurang gede itu tadi ya, 500 menjadi yang sebenarnya, yaitu 500 ini, seperti itu, oke? Yang 500 dolar gitu, oke? 500 dolar. Nah itu sudah, jadi 2.400 ini harus kita sesuaikan menjadi 500 dolar. Maka kalau begitu keadaannya, ya, berarti di poin B, nah, oh ya ini kita harus buat dulu data penyesuaiannya, penyesuaian pendapatan diterima di muka. Oke. Nah, sekarang yang B ya. Nah, maka kalau yang B ini hubungannya kepada apa? Apa yang tadi sewa diterima di muka karena manfaatnya sudah kita rasakan, itu sudah boleh kita akui menjadi beban, yaitu beban sewa. Pada apa? Pada sewa diterima di muka. Nah, karena sewa diterima di mukanya untuk dikurangi harus dikreditkan di muka. Nah, maka dari itu tadinya 2.400 sisa 500, berarti 1.900 sudah menjadi beban, ya. 1.900 sewa diterima di muka dikurangi, ya. Nah, penyesuaian sewa diterima di muka. Oke. Nah, next kita lanjut C. Ya. Pada poin C dikatakan perlengkapan yang digunakan selama tahun tersebut adalah 600 dolar. Perlengkapan yang digunakan, Nah, maka untuk bisa menganalisis penyesuaian ini adalah bahwa kita harus melihat berapa saldo perlengkapan. Nah, di sini saldo perlengkapan katanya 1.300, tetapi dari 1.300 ini sudah digunakan 600 dolar, itu maksudnya. Ya, dari 1.300 tersebut sudah digunakan sebanyak 600 dolar. Maka dari itu kita harus menyesuaikan nilai perlengkapan tersebut dengan cara apa? Mendebit yang sudah digunakan itu, yaitu beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Ya, beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Berapa yang sudah digunakan tadi, teman-teman? Yaitu sebanyak 600 dolar. Ya, langsung saja gunakan 600 dolar.
Oke, $600. Good. Oke. Nah, D. Ya, D. Sudah D. Next, kita ke D, ke poin D. Di poin D, depresiasi pada bulan itu adalah sebanyak $900. Nah, karena ini adalah depresiasi, langsung saja beban depresiasi yang didepresiasi apa ya? Coba kita lihat di sini ya. Yang depresiasi ini ya, peralatan. Jadi kita harus buat beban depresiasi peralatan. Pada akumulasi depresiasi peralatan. Nah, ini. Oke. Berapa katanya tadi? Yaitu sebanyak $900. Poin E. Pada poin E, nah, ada beban iklan, accrued advertising expense sebesar $900 ya. Nah, accrued advertising expense sebesar $900. Artinya apa di situ? Ada beban iklan ya. Kita sudah merasakan iklannya, tetapi kita belum bayar ya, belum bayar pembayaran atas iklan tersebut. Nah, kalaupun ini kita akui, kita akan akui ke dalam account payable. Nah, berarti ini sebentar saya hapus dulu ini, kita buat keterangannya ya. Next, berikutnya yang E itu adalah perlengkapan. Maka ini adalah bukan perlengkapan, maksudnya beban iklan. Beban iklan beban iklan karena dia belum kita bayar ya. Karena pembayarannya mungkin di periode berikutnya atau di waktu berikutnya, beban iklan itu adalah kepada saya akan jelaskan di sini, itu adalah utang usaha ya, atau account payable. Ya, utang usaha atau account payable. Nah, sebanyak berapa tadi? Soalnya itu adalah 900 juga ya, 900. Nah, beban jatuh tempo. Itu adalah tentang beban gaji yang sudah jatuh tempo. Itu maksudnya beban gaji yang sudah jatuh tempo. Berarti beban gaji yang sudah jatuh tempo itu adalah pembayarannya masih nanti, tapi harus sudah kita akui di periode ini karena gaji tersebut terkait dengan aktivitas transaksi akuntansi di periode ini. Seperti itu. Itu 1.100. Oke. Berarti beban gaji pada utang gaji. Bentar, kita lihat dulu ada nggak akunnya utang gaji. Nah, mana dia? Bentar. Nah, ini salary payable ada ya, utang gaji. Jadi bisa masuk ke situ. Oke. Sebesar 1.100. Oke. Nah, jadi itu adalah cara untuk melakukan yang namanya proses penyesuaian. Nah, nanti kita akan lebih lanjut untuk bisa membuktikan kebenaran dan keabsahannya dari proses penyesuaian tersebut. Tapi kita akan coba nanti di soal untuk yang siklus akuntansi penuh. Tapi ini saya mau mencontohkan dulu ke kalian tentang bagaimana melakukan salah satu contoh pekerjaan untuk bagaimana melakukan jurnal penyesuaian. Oke, see you on the next video. Thank you.